يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-Qamar yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Malam ini kembali kita bermajelis setelah libur 1 tahun 2002 sampai 2003 2022 sampai 2023, hampir 2 bulan kita istirahat. Kembali malam ini melanjutkan dari risalah yang kita telah membaca pada hadis yang ke-8, yaitu bab tentang pondasi-pondasi iman dan cabang-cabangnya. Hadis Abu Hurairah yang kita telah baca, kemudian melanjutkan penjelasan dari hadis tersebut. Hadis Abu Hurairah tentang iman itu memiliki berapa? 73 sampai 79 cabang, atau 63 sampai 69 cabang. Dan yang paling tinggi, paling utama adalah kalimat La ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah dari cabang keimanan, menyingkirkan bahaya dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah termasuk dari cabang keimanan. Itu hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kemarin kita menyebutkan bahwa iman yang harus kita yakini, pengertian iman yang diyakini oleh ahli sunnah adalah 5 perkara. Yang pertama, al-iman dengan keyakinan di dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, kemudian yang keempat iman bertambah, yang kelima iman bisa berkurang. 5 hal ini ya harus benar-benar terkumpul pada keyakinan kita. Karena apabila satu saja hilang dari 5 hal ini, maka itu dikhawatirkan jatuh pada akidah dan penyimpangan seperti firqah Khawarij, Mu'tazilah, atau yang lain-lainnya dari kalangan firqah Murji'ah. Kemudian kita melanjutkan perkataan Al-Imam Al-Humaydi pada halaman 34. Imam Al-Humaydi ini guru dari Imam Bukhari rahimahullah. Bahkan hadis pertama di dalam Sahih Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat, itu beliau riwayatkan dari guru beliau yang bernama Al-Humaydi, Abu Bakar Al-Humaydi. Qala al-Imam Al-Humaydi rahimahullah dalam kitabnya Ushul Sunnah, wa anna al-imana qawlun wa amal yazid wa yanqus. Kata Imam Al-Humaydi bahwa iman yang diyakini oleh ahli sunnah itu adalah berupa perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Mana sekarang ada keyakinan di sini? Tidak ada, beliau katakan. Ya, beliau katakan perkataan dan perbuatan. Mana keyakinan? Keyakinan itu masuk pada perbuatan hati. Baik. Yazidu wa yanqus, iman bertambah dan iman bisa berkurang. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amal, ucapan saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan amalan. Wala amalu wa qaulun illa biniyyah, amalan dan perkataan itu tidak bermanfaat kecuali dilandasi dengan niat, maksudnya dengan keyakinan hati. Wala qaulun wala amalun wala niyyah illa bisunnah, ucapan, perbuatan, keyakinan dalam hati tidak bermanfaat kecuali sesuai dengan sunnah. Jadi ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak bermanfaat.
Karena apa yang kita ucapkan adalah ibadah, apa yang kita kerjakan ibadah, apa yang kita yakini ibadah, maka harus sesuai dengan contoh siapa? Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekhul Islam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits, "Innal imana qaulun wa amal wa ma'rifah. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah." Iman itu ucapan, perbuatan, dan ma'rifah. Ma'rifah di sana keyakinan. Bertambah dengan ketaatan iman itu, dan kurang disebabkan maksiat. Iman berkurang sebab maksiat. Wa man kathurat ta'atuhu azyadu imanan mimman huwa dunahu fit ta'ah. Man kathurat ta'atuhu, dan siapa yang banyak ketaatannya, siapa yang banyak amal solehnya, ketaatannya, azyadu imanan, maka dia akan lebih bertambah keimanannya, mimman huwa dunahu fit ta'ah, daripada orang yang di bawah dia di dalam ketaatan. Sehingga orang yang semakin banyak ketaatan, semakin banyak amal soleh, berarti iman dia semakin bertambah, semakin bertambah. Sebaliknya orang yang malas beramal soleh, malas melakukan ketaatan, iman dia semakin berkurang. Terlebih kalau dia sampai jatuh pada maksiat. Wa qala al-Imam Al-Auza'i, Abu Amr Al-Auza'i, beliau mengatakan al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu yang diyakini ahli sunnah adalah ucapan dan perbuatan, seperti tadi. Dan ini kesepakatan para ulama, sehingga tidak ada yang menyelisih dari ulama ahli sunnah dalam hal ini, kecuali dari firqah-firqah yang menyimpang. Kata beliau, ucapan dan perbuatan. Perbuatan di sini perbuatan hati, yaitu keyakinan, dan perbuatan anggota badan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Faman za'ama, dan barang siapa yang menyangka, siapa yang berkata, siapa yang meyakini annal imana yazid wa la yanqus, iman itu bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang, fahdharu, maka waspada dari orang itu. Kalau ada orang mengatakan iman itu bertambah tapi iman tidak bisa berkurang, sekali berkurang iman dia, maka dia menjadi kafir. Ini keyakinan siapa? Khawarij. Lihat kaum Khawarij. Khawarij ketika memberikan pengertian iman sama dengan ahli sunnah, tapi yang membedakan, Khawarij tidak menyebutkan bahwa iman itu bisa berkurang. Karena bagi Khawarij, kalau iman itu kurang berarti dia langsung kafir. Ya, sehingga pelaku dosa besar bagi kaum Khawarij sama kafir. Maka kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, barang siapa yang meyakini bahwa iman itu bisa bertambah tapi tidak boleh berkurang, artinya tidak bisa kurang, fahdharu, maka waspada, hati-hati dari orang itu. Fa innahu mubtadi'un, karena itu adalah ahlul bid'ah. Maksudnya adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, Khawarij dan Mu'tazilah. Sehingga iman di sini ada beberapa firqah. Yang pertama adalah ahli sunnah tadi, 5 perkara yang diyakini tentang iman. Kemudian Khawarij meyakini 4 yang berkurang tidak bagi Khawarij, karena sekali kurang maka jadi kafir. Yang ketiga, ini adalah kelompok Murji'ah, firqah Murji'ah, golongan Murji'ah. Mereka mengatakan Murji'ah ada 2 golongan. Golongan yang pertama, bahwa iman itu adalah dengan ucapan saja. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mukmin, sempurna imannya meskipun tidak sholat, meskipun tidak mau beramal saleh. Ini golongan siapa? Murji'ah yang pertama. Golongan Murji'ah yang kedua adalah mereka meyakini bahwa iman itu diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati tanpa diamalkan. Berarti ada tambahan, beda dengan Murji'ah yang pertama tadi. Murji'ah pertama cukup mengucapkan saja meskipun tanpa meyakini, tanpa beramal. Murji'ah golongan yang kedua adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, tapi tidak perlu beramal, karena amalan bukan daripada iman. Kayaknya ini akidah yang rusak ini tersebar di mana-mana. Diajak sholat, yang penting hatinya baik. Suruh pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Diajak melakukan ketaatan, yang penting akhlaknya. Wallahi mereka tidak berakhlak. Ya, ini akidah Murji'ah, ini banyak. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah golongan Jahmiyah.
Golongan Jahmiyah ini mereka meyakini bahwa iman itu cukup ma'rifah, cukup dia mengenal saja, cukup dia meyakini saja. Dia mengetahui bahwa Allah pencipta, Allah yang mengutus Rasulnya, kemudian tidak mau mengucapkan dengan lisannya, tidak mau beramal dengan anggota badannya. Ini golongan Jahmiyah, ya, dan ini banyak. Apa bedanya dengan iblis? Iblis yakin tidak Allah pencipta? Yakin iblis. Ya, ini akidah-akidah yang menyimpang dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah meyakini tentang iman tadi 5 perkara tadi, harus diingat. Ya. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarh Riyadhis Shalihin. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhis Shalihin, hadzal hadits bayyana fihi Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan annal iman laisa khaslatan wahidah atau syu'batan wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iman itu bukan hanya satu cabang, bukan hanya satu tingkatan, walakinnahu syu'abun katsira, tapi iman itu memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Bid'at wa sab'un, cabangnya sejumlah 73 sampai 79, yakni min 73 ila 79, dari 73 sampai 79, atau bid'un wa sittuna syu'bah, atau 63 sampai 69 cabang. Walakin afdaluha kalimah wahidah. Itu kurang apa? Kurang lam. Afdaluha. Tetapi yang paling utama, yang paling afdal dari cabang keimanan adalah satu ucapan. Wahiyya la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Hadhihi al-kalimah law wuzinat biha as-samawati wal ard la rajahat biha. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, la ilaha illallah, kalau ditimbang dengan langit-langit dan bumi ini, niscaya kalimat itu lebih berat timbangannya di sisi Allah. Li'annaha kalimatul ikhlas, karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tahu maknanya, maka dia akan ikhlas dalam beribadah. Kenapa? Karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia tidak akan jatuh pada kesyirikan. Qala wa kalimatut tauhid, la ilaha illallah kalimatut tauhid. Kalimat yang kita meyakini dengan itu kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Al-kalimah allati as'alullaha an yakhtima li wa lakum biha. Kata Syekh Utsaimin, kalimat la ilaha illallah inilah yang kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan aku dan kalian semuanya ditutup kehidupan kita oleh Allah dengan kalimat ini. Man kanat akhiru kalamihi minad dunya dakhala jannah. Karena siapa yang akhir hidupnya ditutup dengan mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Hadhil kalimah hiya afdalu syu'abil iman. Kalimat inilah cabang keimanan yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling afdal. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya dari jalan. Coba, mana yang lebih berat? Kemarin kita tanya, mana yang paling berat menurut kita? Ya, mengucapkan la ilaha illallah atau menyingkirkan bahaya dari jalan? Atau mana yang paling ringan? Mana yang paling ringan? Ucapkan la ilaha illallah. Ringan. Kita duduk di rumah, la ilaha illallah. Tidak. Tapi kalau apa? Menyingkirkan bahaya dari jalan, harus keluar dulu dari rumah, pergi ke jalan. Ya, melangkahkan kaki. Tapi ucapan la ilaha illallah di mana saja kita mengucapkannya. Ketika di rumah, ketika di masjid, ketika di jalan. Qala yakni izalatul adha 'anil tariq, menyingkirkan bahaya dari jalan. Wa huwa kullu ma yu'dhil marin, yaitu bahaya apa saja yang akan membahayakan orang yang berjalan di situ. Baik itu apa? Min hajarin, baik itu bebatuan, au syaukin, atau duri-duri, au zujaj, atau pecahan-pecahan kaca, ya, kaca-kaca yang berserakan di jalan, au kharkin, atau ada lubang yang akan membahayakan orang, kita tutup, ya, au ghairi dzalik, atau yang lain apa saja.
kullu ma yu'dhil marin idza azaltahu fa inna dzalika minal iman. Apa saja yang akan membahayakan orang yang berjalan di situ, kemudian kita singkirkan, maka itu termasuk dari cabang keimanan. Pahala iman. Wal haya'u sifatun hamidatun. Fakana min khuluqihi alaihi salatu wassalam al haya. Kemudian rasa malu ini adalah sifat yang terpuji. Rasa malu dari berbuat dosa. Rasa malu dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh agama. Ini termasuk sifatun hamidah, adalah sifat yang terpuji. Fakana min khuluqihi alaihi salatu wassalam al-haya. Dan salah satu akhlak Nabi adalah memiliki sifat malu. Hatta annahu kana aktsara haya'an min al-'adra fi khadriha alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi SAW, beliau lebih malu daripada siapa? Gadis pingitan. Ya. Qala illa annahu la yastahi minal haqq. Tetapi meskipun Nabi memiliki rasa malu, Nabi SAW tidak pernah malu untuk menyampaikan kebenaran. Nabi SAW tidak malu untuk menyampaikan al-haq, kebenaran. Suatu hari datang sahabiat, wanita sahabiat, datang kepada Nabi SAW. Kemudian sebelum dia bertanya kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haqqi syai'an. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu untuk mengatakan al-haq. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib mandi kalau dia idza hiya talamat, kalau dia bermimpi, apakah wanita itu wajib mandi? Tetapi sebelum beliau bertanya, beliau mengucapkan kalimat itu dulu sebagai muqaddimah. Ya Rasulullah, Allah tidak malu untuk mengatakan al-haq. Maka beliau, sahabiat ini bertanya, apakah wanita apabila dia mimpi, dia wajib mandi? Apa kata Nabi? Qala idza ra'atil ma. Ya, wajib wanita itu mandi besar kalau dia melihat al-ma. Kalau sekedar mimpi tapi tidak melihat al-ma, tidak melihat ada yang keluar dari dia, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau ada yang dia lihat, bekas mimpi dia ada basah, maka dia wajib mandi. Maka para sahabat pun mereka menjaga sifat malu, tetapi untuk al-haq tidak. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, memuji wanita-wanita al-Ansar, sahabiyat al-Ansar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ni'mal nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita al-Ansar, sahabiyat dari kalangan al-Ansar. Kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, li'annahum kata Aisyah radhiyallahu anha, la yamna'uhum minal haya an yatafaqqahna fid din. Karena mereka wanita-wanita al-Ansar itu tidak menghalangi rasa malu mereka itu untuk tafaqquh fid din, untuk belajar. Sehingga mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka meminta waktu khusus dari Nabi SAW agar Nabi memberikan pelajaran-pelajaran kepada mereka. Maka sifat malu penting bagi kita, tapi jangan malu-maluin. Ya, sifat malu penting, karena banyak orang tidak punya malu hari ini. Dia berbuat apa saja dia bangga dan dia pamerkan. Tidak malu untuk berbuat hal-hal yang di luar akhlak, bahkan menyimpang dari syariat. Sehingga Nabi SAW sabdakan, apa sabda Nabi? Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu lagi, silakan kau berbuat apa saja. Sampai demikian dikatakan oleh Nabi SAW. Wa qala aidan, Syekh Utsaimin juga mengatakan, fi hadzal hadits bayyana Rasul alaihi salatu wassalam anna al-iman syu'abun katsira. Dalam hadis tadi Rasulullah menyebutkan bahwa iman itu bercabang-cabang dan banyak sekali. Bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'un, 73 atau 63 lebih.
Walam yubayyinha ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tetapi Nabi tidak menyebutkan cabang-cabang itu satu persatu dalam hadis, kecuali berapa? 3. La ilaha illallah, kemudian menyingkirkan bahaya dari tengah jalan, sama rasa malu tadi. Tapi Nabi tidak menyebutkan cabang-cabang selanjutnya. Kata beliau, li ajli annal insan bi nafsihi an yajtahida, ay li ajli annal insan bi nafsihi yajtahidu wa yatatabba' nususul kitab was sunnah. Kenapa demikian? Karena Nabi ingin kita sendiri yang berusaha, kita yang berusaha mencari nas-nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena disebutkan dalam banyak hadis oleh Nabi, tidak dalam satu hadis 73 cabang keimanan. Nah, kita dituntut untuk mencari apa saja kira-kira itu. Hatta yajma'a hadhihi syu'aba wa ya'malu biha. Ay hatta yajma'a hadhihi syu'aba wa ya'malu biha. Sehingga orang itu bisa mengumpulkan cabang-cabang keimanan dari nas-nas tersebut, kemudian dia bisa mengerjakannya. Kalau kita kerepotan, gampang. Para ulama telah mengumpulkan. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau kumpulkan dalam kitab yang berjilid-jilid tebal, namanya kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Setiap cabang beliau bawakan ayat-ayatnya, setelah itu beliau bawakan hadis-hadisnya, kemudian beliau bawakan perkataan para salaf, terus sampai sekian puluh cabang ini, 70 cabang lebih. Kalau itu terlalu berat, kenapa? Berjilid-jilid, maka cari mukhtasornya, cari ringkasannya. Namanya Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan cabang-cabang keimanan. Sudah ada terjemahannya, nanti bisa dicari. Ya. Kemudian selanjutnya, pada hadis yang ke-9, setelah kita menyelesaikan bab al-iman, bab wujubil iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada bab yang ke-9 adalah kewajiban untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan manhaj. Adalah bab kewajiban bagi setiap manusia untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, Nabi bersumpah, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahad min hadhihi ummah, tidaklah seorang dari umat ini, dari umat Nabi, dia mendengar tentang aku. Siapa dari umat ini? Baik dari kalangan Yahudi atau kalangan Nasrani, mereka mendengar Nabi diutus oleh Allah, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih. Kemudian orang itu meninggal padahal dia tahu Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah membawa syariat ini dari kalangan Yahudi dan Nasara dan yang lainnya. Dia tahu Muhammad utusan Allah, dia meninggal tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada syariat Nabi Muhammad, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti orang itu menjadi penghuni neraka. Jadi penghuni neraka, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim fi sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Maka di sini menjadi pembeda. Jadi pembeda siapa yang mukmin sebenarnya? Apakah yang mukmin itu yang beriman kepada para nabi-nabi sebelumnya tetapi ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, atau yang beriman kepada seluruh nabi yang tidak membeda-bedakan satupun dari para nabi? Maka mukmin adalah seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin rusuli. Kami sebagai orang yang beriman tidak akan membeda-bedakan antara nabi satu dengan yang lainnya. Semua kita imani. Tidak kita beriman kepada Nabi Muhammad kemudian kita ingkar kepada Nabi Musa, ingkar kepada Nabi Isa. Tidak, semua kita imani bahwa mereka adalah nabi dan utusan
utusan Allah Subhanahu wa taala. Qultu at-ta'liq yahlifu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bersumpah bi annahu la yasma'u bi ahad min hadhihi ummah, bahwa siapapun dari umat ini yang mendengar aku, mendengar diutusnya Nabi Muhammad, mimman huwa mawjudun fi zamanihi wa ba'dahu ila yaumil qiyamah, baik itu yang mendengar diutusnya Nabi di zaman Nabi masih hidup, atau setelah meninggalnya Nabi sampai hari kiamat. Siapa yang mendengar bahwa ada Nabi Muhammad diutus oleh Allah di zamannya atau setelah meninggalnya Nabi, ini ancamannya. Fa ayyu yahudi aw nasrani wa kadzalika ghairuhuma, siapapun dari kalangan Yahudi, siapapun dari kalangan Nasara, wa kadzalika ghairuhum, atau yang lainnya, dari siapapun mereka, tablughuhu da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada mereka dakwah Nabi. Sampai tidak dakwah Nabi ke Eropa? Sampai tidak ke Amerika? Sampai Afrika? Sampai dakwah Nabi kepada mereka. Itu pada zaman Nabi sudah sampai, pada zaman sahabat sudah sampai dakwah mereka, apalagi hari ini. Ya, dengan adanya media, dengan adanya para sufara, para duta-duta yang diutus untuk berdakwah.